Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak berikan kepada saya untuk melakukan wawancara Bapak mengenai dilema etika dan rujukan moral. Nah, langsung ke pertanyaan wawancara saya, Pak. Bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral khususnya yang ada di sekolah kita, Pak? Terima kasih Ibu Rizka. Sama sekali mungkin saya sebagai pemimpin tentu banyak dilema-dilema, mungkin pelajaran, tantangan, rintangan, namun itu merupakan untuk seorang pemimpin itu tanggung jawab. Tentu dalam hal ini kita mempunyai manajemen, mempunyai anak buah, mempunyai anggota, tentu banyak hal-hal mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan aturan. Aturan, itulah mungkin dilema-dilema yang sering itu alami. Namun yang baik mungkin pelajaran bagi saya, mungkin kalau yang kurang mengikuti mungkin itu pelajaran, mungkin sebagai pengalaman bagi saya untuk bagaimana mengatasi hal-hal seperti itu, ya, bagaimana kualitas pendidikan itu ini supaya dapat perjalanan. Itulah tujuan dan sebagai pemimpin. Mungkin dilema itu kan mungkin banyak, mungkin ada yang berat, ada yang ringan, mungkin ada masalah dengan anak, mungkin dengan guru, mungkin dengan atasan kita. Nah tentu kalau kita tidak kerjasama, mungkin kita tidak bisa. Berarti ini patokannya aturan ya, Pak? Aturan dulu ya, berarti aturan dulu ya. Yang harus diberikan tanggapan langsung lah ya, Pak, kalau dilema tentang aturan, pelanggaran aturan. Baik. Nah, bagaimana nih Bapak nih mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Kalau sama-sama benar kan kita bingung nih, Pak, mau bela yang mana, karena sama-sama benar gitu kan. Nah, kayak mana nih Pak cara ngambil keputusannya? Terima kasih, berikan mungkin saya akan menjawab terhadap masalah dilema-dilema mungkin keadilan yang saya lakukan, karena itu sebagai pemimpin ini keadilan itu merupakan yang sangat penting bagi kita. Tapi dilema itu kita bisa kita pilah-pilahkan, pamonya dilemanya, pamonya aturan tadi mungkin ini ya tidak sesuai dengan apa yang kehendak kita, ya mungkin permasalahan ini bisa kita melalui pertama mungkin kita peringatan, yang kedua mungkin kita tertulis, yang ketiga mungkin hukuman. Ya kalau mungkin masalah ini tidak bisa kita selesaikan, ya mungkinlah istilahnya itu lah berat, ya mungkin kita dengan atasan kita bisa sampaikan. Nah itu kalau saya mentahani daripada masalah kontradian. Berarti dapat saya ambil kesimpulan bahwa dalam mengambil keputusan Bapak mengambil nilai kebajikan keadilan yang bersesuaian dengan aturan yang berlaku, gitu ya Pak ya. Oke. Nah, langkah-langkahnya nih Pak dalam menanggapi masalah kasus-kasus di sekolah, apa yang Bapak lakukan dulu dari pertama sampai terakhir gitu ya? Apa yang Bapak lakukan? Pertama sekali ya mungkin kita ini manajemen mungkin punya anak buah. Ya, kita taruh lisan, kita kasih tahu tuh, tolong sudah tuh mungkin ada bola kayak inilah tertulis, masih juga tidak mau, ya mungkin peringatan, mungkin baru kita beri macam kayak hukuman lah, ya sanksi-sanksi. Berarti bertahap ya, bertahap lah gitu. Ada pemberitahuan, peringatan, baru ke sanksi sesuai dengan. Tapi melaksanakan sanksi yang berikutnya mungkin ada mediasi dulu lah. Bagaimana caranya? Memanglah istilahnya lah fatalnya ini ya, karena ini bersangkutan dengan anak-anak gitu. Diskusi lah, pada itulah kira-kira ada kayak. Nah itu mungkin dari saya. Nah kemudian Pak, selama ini yang Bapak efektif dalam mengambil keputusan pada
suatu masalah itu apa Pak? Kalau saya mungkin kita kalau dengan guru ini kita ya dengan anak buah ini ya mungkin dia itu kan nggak tahu ke guru itu tugas fungsi itu kan kita lah paham. Mungkin ini tentang istilahnya aturan mungkin untuk anak-anak itu yang maklumnya karena anak ini kan ya dia masih apa perlu dididikan itu guru ini yang utama kayak bagaimana pelaksanaannya itu turun duluan lah guru itu bagaimana ini jangan terjadi masalah tapi inilah kita lakukan tapi sering dulu terjadi masalah itu yang pernah kita lakukan tidaklah kita sampaikan tapi anak masih berbuat juga mungkin terjadi hal-hal nah hal-hal itu ya nah mungkin kalau terjadi nah ini kita perlu kita kerjasama dengan wali murid berarti kalau ada terjadi yang cedera tentu kita ada dengan guru-guru mungkin ada sosialnya ada supaya ini jangan berkesinambungan jangan jadi bahasanya yang tidak enak baik untuk sekolah itu maupun nanti seolah kita tidak bertanggung jawab dalam hal mendidik anak-anak ini. Berarti maksudnya di sini berarti kita bangun komunikasi komunikasi biar dulu. tidak ada kesalahpahaman sama kolaborasi baik itu iya. pihak sesama guru maupun orang tua ya Pak. Oke, baik. Kemudian Pak, nah untuk tata kalanya maksudnya di sini adakah memang Bapak mengkhususkan waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekolah kita nih Pak, di lima etika atau rujukan moral atau memang Bapak langsung kasih keputusan di tempat gitu di situ masalah Bapak langsung kasih keputusan? Ya kita pertama sekali ini Buska kalau terjadi hal-hal itu kita tidak bisa istilahnya kita langsung mengetok palu di sini kan kasih sanksi langsung kita kan tidak bisa juga tapi kita harus kayak mana ya bangunnya sesuai lah dengan bangunnya kesalahan apalagi mungkin kata tertib anak ini yang sering nggak pakai seragam mungkin 2-3 kali tidak gitu apa tentu kan kita menyampaikan balik kelas menyampaikan supaya ini jangan terulang lagi istilahnya nah itulah etika itu bagaimana kita guru ini kan masuk ke tepat waktu harus pakai nah ini aturan inilah yang perlu kita lakukan ya kalau anaknya masih melakukan mungkin kita sampaikan dengan wali kelas nih tolong anak ini sering terlambat mungkin anak ini telah